Stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida Zahra Febriana dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kerajaan Hindu serta Buddha yang ada di Indonesia. Di antaranya ada 8 kerajaan, yaitu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah, sekitar abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di wilayah Cina Selatan. Lokasi kerajaan Kalingga masih diperdebatkan, kemungkinan antara sekitar Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Raja pertama kerajaan Kalingga adalah Prabu Wasumurti, sekitar 594 hingga 605 Masehi. Sumber kerajaan sejarah Kalingga masih belum jelas. Kebanyakan diperoleh dari sumber catatan Tiongkok dan naskah cerita Parahyangan yang disusun berabad-abad. Kejayaan kerajaan Kalingga saat kepemimpinan Ratu Sima yang menjadi keemasan bagi kerajaan Kalingga, sehingga membuat raja-raja dari kerajaan lain segan, hormat, kagum, sekaligus penasaran. Masa-masa itu adalah masa keemasan bagi perkembangan kebudayaan apapun. Agama Buddha juga berkembang secara harmonis, sehingga wilayah sekitar kerajaan Kalingga atau Ratu Sima sering disebut Dihyang, tempat bersatunya dua kepercayaan, Hindu dan Buddha. Terkenal di kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima. Ratu Sima lahir tahun 611 Masehi. Ratu Sima terkenal akan peraturannya yang kejam. Lalu yang selanjutnya adalah Prabu Wasumurti. Ia adalah raja pertama di kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran. Hal itu akibat dari persaingan dagang yang terjadi dengan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ingin menguasai seluruh jaringan perdagangan yang ada di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera. Lokasinya dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi, Chan hingga B. Persisnya di tepi kiri kanan Sungai Batanghari. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan berupa candi serta arca di tempat ini. Kerajaan Melayu lokasinya strategis, pelabuhan, perdagangan yang menghubungkan India dan Tiongkok. Selat Malaka memang merupakan jalur perdagangan yang ramai. Sumber sejarah kerajaan Melayu berasal dari Tiongkok dan Kitab Negara Kertagama. Keberadaan kerajaan Melayu mengalami naik turun, dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga, pada abad ke-13 berpusat di Dharmasraya, dan pada awal abad ke-15 berpusat di Suruaso atau Pagaruyung. Masa kejayaan kerajaan Melayu mencapai puncak perkembangan pada masa pemerintahan Aditya Warman. Aditya Warman berhasil memberikan kemakmuran karena selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu juga, wilayah kekuasaannya mencakup seluruh pantai timur Sumatera. Hingga pada tahun 1347 Masehi, Aditya Warman memperluas wilayah kekuasaannya sampai Pagaruyung, Sumatera Barat. Namun, kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Sumatera berakhir menjelang abad ke-13 Masehi. Raja yang terkenal di kerajaan Melayu adalah Raja Aditya Warman. Masa keruntuhan kerajaan Melayu. Sekitar tahun 692 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya sampai abad ke-12 Masehi. Tidak ada lagi keterangan sedikit pun tentang kerajaan Melayu. Sekitar tahun 1275, kerajaan ini pulih kembali dengan menguasai Sriwijaya serta perdagangan di Selat Malaka. Menurut Kitab Negara Kertagama, Raja Kartanegara dari Singasari melancarkan ekspedisi Pamalayu yang diikuti
pengiriman Arca Amogapasa. Pada tahun 1286 sebagai Maharaja Melayu, Srimat Tribhuwanaraja Mauli Mawadewa. Ekspedisi Pamalayu dimaksud untuk menjalin persahabatan serta menggalang kekuatan militer bersama untuk membendung serangan dari bangsa Mongol. Kerajaan Sriwijaya. Awal mula Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi, di mana Dapun Tahyang mendirikan kerajaan ini. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar di Nusantara yang memiliki kekuasaan wilayah yang sangat luas. Wilayahnya meliputi Sungai Musi Sumatera Selatan sampai ke Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaka. Sumber sejarah adanya kerajaan ini diperoleh dari berita luar negeri, di antaranya kabar dari Cina, Arab, India, dan sejumlah prasasti-prasasti di dalam negeri. Masa kejayaan. Kerajaan ini mencapai zaman keemasan di bawah zaman pemerintahan Balaputra Dewa di tahun 850-an Masehi. Kemajuan yang pesat Kerajaan Sriwijaya didukung beberapa faktor, di antaranya adalah letak yang strategis, menguasai jalur-jalur perdagangan, pendapatan yang melimpah, kaya akan hasil bumi, dan armada laut yang kuat. Yang terkenal, Dapun Tahyang Srijayanasa adalah pemimpin pertama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai pemimpin Sriwijaya, Dapun Tahyang Srijayanasa dikenal sebagai pemimpin yang ekspansif dan secara giat meluaskan wilayah kekuasaan Sriwijaya ke wilayah sekitarnya. Yang keduanya adalah Balaputra Dewa. Adalah seorang raja yang memerintah sekitar pada tahun 850-an Masehi. Balaputra Dewa adalah seorang raja yang berasal dari dinasti Shailendra. Balaputra Dewa dikenal dengan raja yang memperluas kekuasaan wilayah dari Sriwijaya ke wilayah-wilayah yang lain. Masa keruntuhan Sriwijaya. Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad ke-12 Masehi yang antara lain disebabkan oleh yang pertama, serangan Kerajaan Medang Kamulan. Serangan ini cukup melemahkan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, serangan Kerajaan Kola Mandala dari India. Serangan ini terjadi diperkirakan akibat masalah politik dan persaingan perdagangan. Yang ketiga, negara-negara yang pernah ditaklukkan oleh Sriwijaya satu persatu melepaskan diri dari Sriwijaya, sehingga mengakibatkan perekonomian turun. Yang keempat, terdesak oleh kerajaan Thailand. Yang kelima, serangan oleh Majapahit pada tahun 1477 Masehi yang berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itu berlahirlah masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang berada di Indonesia. Kerajaan ini berdiri di abad ke-4 Masehi. Pusat Kerajaan Kutai berada di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, di mana ditemukan sebuah prasasti yang menggambarkan tentang Kerajaan Kutai tersebut. Kerajaan Kutai sendiri dinamakan Kerajaan Kutai oleh para ahli karena tidak ada prasasti yang jelas menyebutkan nama kerajaan ini. Juga karena kurangnya sumber informasi tentang Kerajaan Kutai ini sendiri. Raja-raja yang terkenal di Kerajaan Kutai ini sendiri diantaranya ada Maharaja Kudungga, Maharaja Aswawarman, dan juga Maharaja Mulawarman. Masa kejayaan kerajaan ini terjadi pada masa Maharaja Mulawarman, di mana Raja Mulawarman mempersembahkan sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para kaum Brahmana, juga menambah wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Martadipura hingga meliputi hampir seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Masa keruntuhan Kerajaan Kutai Martadipura terjadi pada masa Raja Dharma Setia, di mana Raja Dharma Setia tewas melawan Aji Pangeran Sinum Panji yang merupakan raja dari Kutai Kartanegara yang bercorak Islam. Dua kerajaan yang berbeda
pandangan agama ini terus saja bercekcok hingga berakhir dengan pertempuran berdarah. Kutai Kartanagara keluar sebagai pemenang. Dengan berakhirnya perang tersebut, maka berakhir pula masa kerajaan dari Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara berdiri sekitar tahun 358 hingga 450 Masehi. Kata Taruma berasal dari kata tarum yang berarti nila. Kerajaan ini berawal dari sebuah kerajaan kecil yang berada di tepi Sungai Gomati dan Candrabaga, atau yang saat ini kita kenal dengan daerah Bekasi. Raja pertama Kerajaan Tarumanagara atau Raja Diraja Guru Jayasingawarman berhasil meletakkan pondasi utama pembentuk kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa ini. Setelah berpulang, ia digantikan oleh anaknya, yaitu Raja Dharmayawarman. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanagara berada di masa Raja Purnawarman, di mana Raja Purnawarman ini merupakan cucu dari Raja Diraja Guru Jayasingawarman. Raja Purnawarman berhasil membangun saluran Gomati dan di Candrabaga. Raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanagara adalah Raja Purnawarman, merupakan raja ketiga di Kerajaan Tarumanagara. Berkuasa dari tahun 395 hingga 434 Masehi. Namanya diabadikan dalam beberapa prasasti. Bahkan di dalam suatu prasasti, namanya atau kebesaran dari Raja Purnawarman ini disejajarkan dengan Dewa Wisnu. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanagara ini dimulai pada saat Raja Sudawarman. Saat itu Kerajaan Tarumanagara sudah mengalami kemunduran karena sang raja kurang memperhatikan masalah-masalah yang ada di antara rakyatnya juga di kerajaannya. Lalu pada masa Kerajaan Linggawarman atau raja terakhir di Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Tarumanagara juga mengalami masa kemunduran karena saat itu Raja Linggawarman tidak memiliki seorang putra. Dia hanya memiliki 2 orang putri, di mana salah satu putrinya menikah dengan Tarusbawa atau Raja Tarusbawa. Tetapi Tarusbawa lebih memilih untuk mengembangkan kerajaan Sunda dibandingkan Kerajaan Tarumanagara, sehingga Kerajaan Tarumanagara mengalami kekosongan kepemimpinan. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan yang masyarakatnya merupakan penganut agama Hindu. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-12 Masehi. Kerajaan Kediri sendiri merupakan termasuk ke dalam bagian Kerajaan Mataram kuno. Raja Airlangga atau raja dari Kerajaan Mataram kuno diketahui membagi Kerajaan Mataram kuno menjadi 2 bagian, yaitu Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri dan juga Kerajaan Jenggala atau Kahuripan. Tujuan dibaginya Kerajaan Mataram kuno menjadi 2 bagian yaitu agar tidak terjadi pertikaian. Pada awalnya, terjadi perang saudara antara Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dengan Kerajaan Panjalu atau Kediri. Kerajaan Jenggala atau Kahuripan awalnya memenangkan pertempuran ini, tetapi selanjutnya Kerajaan Panjalu atau Kedirilah yang memenangkan peperangan dan juga menguasai seluruh tahta dari Airlangga. Bukti-bukti dari kisah kerajaan ini terdapat dalam prasasti-prasasti dan juga kitab-kitab sastra. Masa keemasan atau masa kejayaan dari Kerajaan Kediri terdapat di masa Raja Jayabaya atau Sri Jayabaya. Raja Jayabaya terkenal dengan ramalannya, yaitu Serat Jongko Joyoboyo. Namun, masa keemasan Kerajaan Kediri tidak ditentukan dari ramalan tersebut, melainkan Raja Jayabaya mampu mengalahkan Kerajaan Jenggala atau Kahuripan, juga mampu mengalahkan kerajaan besar lainnya, contohnya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kemenangan Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri terhadap Kerajaan Jenggala tertulis dalam prasasti yang bernama Panjalu Jayati, atau yang artinya Panjalu menang. Raja yang terkenal di Kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya. Di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya, Kerajaan Kediri mengalami masa keemasan atau masa kejayaannya. Masa keruntuhan.
Masa keruntuhan kerajaan Kediri ini terjadi pada masa Raja Kertajaya. Kerajaan Kediri mengalami ketidakstabilan pada saat itu. Pokok permasalahannya adalah perselisihan dengan para Brahmana. Bersekutu dengan para Brahmana, seorang Akuwu atau bupati dari Tumapel, termasuk dari bagian dari kerajaan Kediri, bernama Ken Arok, berhasil mengalahkan Raja Kertajaya di Ganter pada tahun 1222. Meninggalnya Raja Kertajaya menandakan berakhirnya masa dari kerajaan Kediri atau berakhirnya dinasti Isyana di Jawa Timur. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Diperkirakan lokasi kerajaan ini berada di daerah Singasari dan beribu kota di ibu kota raja. Nama kerajaan yang sebenarnya adalah Kerajaan Tumapel. Awalnya Kerajaan Tumapel merupakan daerah bawahan Kerajaan Kediri. Dan waktu itu Tunggul Ametung menjabat sebagai Akuwu atau bupati. Ia dibunuh oleh pengawalnya yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjabat sebagai Akuwu, dan ia membunuh Tunggul Ametung karena Ken Arok tergiur dari kecantikan seorang Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung saat itu dan ingin memperistri Ken Dedes. Kerajaan Singasari mencapai masa kejayaan pada saat kepemimpinan Raja Kertanegara yang sekaligus menjadi raja terbesar di sejarah kerajaan. Ia mengirimkan utusan ke Melayu yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu dan berhasil menguasai kerajaan Melayu. Singasari juga menaklukkan Sunda, Bali, Bakulapura atau Kalimantan Barat. Raja yang terkenal di Singasari adalah Ken Arok dan Kertanegara. Ken Arok dikenal sebagai pendiri Singasari dan pendiri dinasti Rajasa atau Girindra. Sedangkan Raja Kertanegara dikenal sebagai Raja Singasari terbesar yang berhasil membawa kerajaan Singasari pada masa kejayaannya. Raja Kertanegara juga yang berhasil memperluas wilayah kerajaan Singasari dan menjadikannya sebagai masa kejayaan dari kerajaan Singasari. Juga berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di sekitar wilayah kerajaan Singasari serta kerajaan-kerajaan lainnya. Runtuhan Singasari berawal dari Kertanegara menolak mengakui Kubilai Khan sebagai yang di-Pertuan dan ia melukai utusan Kubilai Khan yang bernama Mengci. Tindakannya membuat Kubilai Khan marah dan bermaksud mengirim pasukannya ke Jawa. Mengetahui pasukan Singasari dikirim untuk ekspedisi Pamalayu untuk menghadapi pasukan Mongol, maka atas usulan dari Arya Wiraraja atau Adipati Sumenep yang merupakan penentang politik Kertanegara, Jaya Katuang Kediri segera menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Singasari. Serangan dilancarkan dari dua arah, yaitu arah utara dan yaitu pasukan Pancingan dan arah selatan yaitu pasukan Inti. Pasukan utara berhasil dikalahkan oleh Raden Wijaya, sedangkan pasukan selatan berhasil masuk ke istana dan membunuh Raja Kertanegara, sehingga Singasari dikuasai oleh Jaya Katuang dan berakhirlah masa dari kerajaan Singasari. Masa keruntuhan kerajaan Singasari bisa menjadi langkah awal kejayaan kerajaan Majapahit. Pasca Raja Kertanegara wafat dalam peperangan yang dipimpin oleh Jaya Katuang, menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya mengungsi ke desa Majapahit. Di tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya membalaskan dendam atas kematian keluarga besar mertuanya. Ia memanfaatkan pasukan Mongol yang dikirim ke Jawa, dan mereka berhasil mengalahkan Jaya Katuang. Berkat kelihayannya, Raden Wijaya kembali membalikkan serangan dan melakukan pengusiran terhadap pasukan Mongol hingga mereka keluar dari tanah Jawa. Kemenangannya dalam pertempuran kemudian membuat Raden Wijaya membangun sebuah kerajaan Majapahit yang merupakan lanjutan dari dinasti Ken Arok dan kerajaan Hindu-Buddha terbesar selanjutnya. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu terakhir yang berada di Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini terletak di daerah Kecamatan Trowulan, Mojokerto, sebelah barat Surabaya. Awal dari kerajaan Majapahit adalah di mana adanya serangan dari Jaya Katuang
yang berhasil membunuh Raja Kartanegara yang menolak untuk membayar upeti. Sedangkan Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Madura dan meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja. Di sana, Arya Wiraraja memberikan sebuah kawasan atau hutan tarik untuk Raden Wijaya, lalu dijadikan sebuah kawasan untuk pendidikan kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya diberikan hutan tarik sebagai daerah kekuasaannya, lalu dijadikan sebuah desa baru yang dinamakan Majapahit. Masa kejayaan atau masa keemasan dari Kerajaan Majapahit berada di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Wilayahnya sangat luas. Luas wilayahnya sama dengan wilayah Indonesia saat ini. Bahkan pengaruhnya sampai ke luar negeri, tepatnya negara-negara di Asia Tenggara. Raja yang terkenal dari Kerajaan Majapahit yaitu Raja Hayam Wuruk. Karena pada masa pemerintahannya, Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan atau masa keemasan. Masa keruntuhan dari Kerajaan Majapahit terjadi setelah tahun 1389 Masehi, yaitu setelah Raja Hayam Wuruk wafat. Karena setelah Raja Hayam Wuruk wafat, Kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah dikarenakan adanya perebutan tahta yang mengakibatkan perang saudara. Perang saudara ini dinamakan dengan Perang Parikrek yang menyebabkan Kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah itu, mulailah masuk kerajaan Islam dan berkembang di seluruh Nusantara. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.